Tuhan Yesus datang kedua kalinya. 2, 3. Selamat datang. Ya, begitulah saudara dan saudari. Thank you. Dipersilakan Deacon Adrian. Tadi saya harap dapat dengarlah apa yang saya sudah sampaikan. So sekarang ni sebelum kita mengalih kepada persembahan dari sharing dari Brother Jude. Okay, so sebelum kita start, kita mau tahu sedikit sebanyak tentang latar belakang perayaan tubuh Kristus ini ya. So hari ini saya akan share dari sejarah yang sejarah sikit, okay? Okay, sharing. Boleh lihat ni? Ya, boleh Deacon. Okay, boleh lihat lah. Okay. Sekarang ni saya tidak nampak kamu semua. Okay. So, so perayaan tubuh Kristus ini memang satu perayaan yang sangat besar. Biasanya ia dirayakan pada hari Khamis selepas perayaan Tritunggal. Tetapi dibenarkan untuk mengalih mengalih perayaan ini kepada hari Ahad lah. So itulah sebabnya kita merayakan perayaan tubuh Kristus ini pada hari Ahad. Okay? So perayaan ini adalah satu perayaan yang besar yang kita nampak ini dari Miri, dan di sini kita nampak satu tradisi yang biasanya kita ada dengan perayaan ini, iaitu perarakan. Okay, so apa yang kita nampak ada itu tubuh Kristus, dan mereka membawa tubuh Kristus berarak di sekitar gereja ya. Okay, so ini maksudnya ini ada satu perayaan besar. So dari mana kita dapat perayaan ini? So ini adalah kerana pada sesuatu mukjizat yang terjadi pada tahun 1264 di Bolsena, Itali. Ya, so pada masa itu, menurut cerita itu, ada satu padri, walaupun dia merayakan perayaan Ekaristi, tetapi dia bergoyah tentang kepercayaannya. Jadi dia tanya-tanya, adakah ini betul-betul tubuh dan darah Kristus? Jadi semasa dia merayakan perayaan Ekaristi ini, mukjizat terjadi di mana tubuh Kristus dia ada macam berdarah. So darah itu jatuh atas kain korporal, dan sehingga hari ini boleh dilihat di Bolsena, Itali. Jadi kerana ini memang satu mukjizat dia yang menguatkan iman orang pada masa itu. Tetapi untuk menguatkan iman lebih orang Katolik, Bapa Paus yang dapat tahu tentang mukjizat ini, dia menubuhkan perayaan Corpus Christi. Itu dalam bahasa Latin. Maksudnya tubuh Kristus. So setiap tahun gereja merayakan perayaan Corpus Christi untuk mengingatkan bahawa ini adalah satu kepercayaan bahawa roti dan anggur itu betul-betul menjadi
tubuh dan darah Yesus. Ya, so seperti yang tadi kamu nampak, mukjizat itu terjadi pada tahun 1264. Itu sebelum gereja berpecah pada beberapa mazhab lah. So apakah kefahaman mazhab tentang Ekaristi atau roti dan anggur ini? Ya, so seperti yang kamu tahu, gereja Katolik dan gereja Ortodoks, kerana mereka mengikut ajaran yang tradisional, mereka dua-dua percaya bahawa ini adalah tubuh dan darah Yesus yang betul-betul ini adalah tubuh dan darah Yesus. Okey, bukan secara simbolik saja, ya. So untuk mazhab Lutheran, mereka pun percaya bahawa roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Yesus, tetapi mereka percaya selepas perayaan ibadah mereka, tubuh dan darah Yesus itu akan tukar balik kepada roti dan anggur. So lain sikit dia punya kepercayaan. Dan di sebelah satu lagi adalah mazhab Anglican yang kita tahu, yang kita semua tahu, Anglican tidak pecah kerana mereka tidak percaya. Mazhab Anglican pecah dari gereja Katolik kerana mereka mau bersendirian di bawah Raja England, ya, itu Raja Henry ke-8, ya. So gereja Anglican, mereka ada yang percaya bahawa roti dan anggur itu adalah simbolik, tetapi juga ada yang percaya bahawa ini adalah betul-betul tubuh dan darah Kristus. So ini adalah Anglican, mazhab Anglican. Untuk mazhab evangelical dan karismatik, evangelical maksudnya macam kumpulan Methodist dan sebagainya. Ada juga perbezaan, tetapi mereka secara keseluruhannya mereka percaya bahawa ini adalah simbolik, ya. Walau bagaimanapun, macam mazhab Methodist, mereka berpecah dari Anglican, so mereka pun ada liturgi atau perayaan ibadah yang sangat berdasarkan tradisi lama. So mereka menurut sejarah, pengasas mazhab Methodist iaitu Charles Wesley, dia sangat suka kepada tubuh dan darah Kristus, dan dia menulis lebih dari 100 lagu kepada Yesus di dalam roti dan anggur. Jadi walaupun mereka tidak percaya bahawa ini adalah betul-betul tubuh dan darah Kristus, tetapi mereka ada satu respect yang sangat tinggi, ya. So di kalangan mazhab-mazhab karismatik seperti SIB, PCS dan sebagainya, memang ada banyak pikiran, ya. So setiap pastor yang tersendiri mungkin ada pikiran yang tersendiri. So ada juga yang
sangat respect kepada perayaan Ekaristi, dan mereka mengadakan perayaan Ekaristi setiap minggu. Tetapi ada juga yang cuma merayakan Ekaristi mungkin 1 kali sebulan atau 1 kali 3 bulan dan sebagainya. So untuk kaum bangsa karismatik mungkin berbeza mengikut pastor. So tidak boleh kata secara keseluruhannya lah. Tetapi kebanyakan mereka percaya bahawa ini adalah simbolik. Walaupun mereka sangat mensanjungi Ekaristi, secara keseluruhannya mereka percaya ia saja simbolik saja. So ini adalah sedikit tentang latar belakang kepercayaan tentang tubuh Kristus, ya. So ini adalah sharing dari saya. So terima kasih kepada so kita akan mengalih kepada Brother Jude. Oke, shalom. Apa kabar saudara-saudari? Apa kabar? Kita bertemu sekali lagi, ya. Terima kasih kepada Deacon Adrian yang sudah memberikan kita dasar itu apa maksudnya Ekaristi. Jadi saat ini saya kongsikan pengajaran Gereja Katolik, ya, pengajaran Gereja Katolik secara khusus, mengenai kehadiran nyata Yesus di dalam Ekaristi. Kehadiran nyata Yesus, the real presence of Jesus, kehadiran nyata Yesus di dalam Ekaristi. Jadi, seperti yang Deacon Adrian katakan tadi, bagi umat Katolik yang di dalam anggur dan roti bukan simbolik, tetapi benar-benar Yesus yang hadir. Dikatakan di dalam teologi Gereja Katolik itu dipanggil sebagai kehadiran nyata, the real presence, kehadiran nyata, bukan secara simbolik. Jadi ada juga banyak orang bukan Katolik dan juga turut yang Katolik yang benar-benar tidak percaya akan kehadiran Yesus secara nyata di dalam Ekaristi. Banyak orang juga yang keliru. Bagaimana bisa umat Katolik, ya kalau benar, ya, roti itu tukar menjadi tubuh dan anggur itu tukar menjadi darah. Anggur tukar menjadi darah, roti tukar menjadi tubuh Yesus. Tetapi saudara-saudari, yang ingin kita kongsikan bukan satu pendapat, persendirian. Sebenarnya, ya, kalau Anda cari di dalam di internet, ya, banyak pendeta-pendeta Protestan yang sekarang sudah mula mengaku kehadiran nyata Yesus di dalam roti dan anggur. Sudah mula mengaku bahwa Yesus benar-benar hadir di dalam roti dan anggur, bukan secara simbolik, ya. Baru-baru ini pasti Anda pernah dengar, ya, penginjil Protestan yang sangat terkenal bernama Francis Chan yang mengatakan bahwa dia tidak sadar selama 1.500 tahun, sebanyak 1.500 tahun, gereja seluruh dunia hanya percaya bahwa yang roti itu benar-benar tubuh. Gereja seluruh dunia percaya bahwa anggur itu benar-benar darah. Hanya kebelakangan ini, di dalam 400 tahun kebelakangan ini, seperti yang Deacon Adrian beritahu, sejak daripada Raja Henry ke-8, ya, bahwa ada begitu banyak pendapat-pendapat berbeda, sehingga kan sekarang ditukar menjadikan, ya, pendapatnya bahwa roti dan anggur hanya simbolik sebagai tubuh dan darah. Tetapi Gereja Katolik
benar-benar mengaku bahwa yang Anda makan ketika roti dan Anda minum secara anggur itu benar-benar tubuh dan darah Yesus. Ini adalah satu mukjizat. Mukjizat luar biasa yang terjadi pada tiap Ekaristi, karena satu perkataan di dalam teologi yang dibilang transubstansiasi. Transubstansiasi bermaksud substansnya berubah. Rupanya sama tapi substansnya berubah. Ini perkataan besar di dalam teologi, tetapi di dalam secara singkat bermaksud bahwa sekarang yang terjadi adalah bukan roti, walaupun yang Anda lihat rupanya seperti roti, tetapi bukan lagi roti. Bukan roti, tetapi benar-benar tubuh Kristus. Yang Anda minum itu bukan anggur, walaupun rasanya seperti anggur, tetapi benar-benar adalah darah Yesus. Darah Yesus. Sedangkan pendeta Protestan karismatik yang sangat terkenal bernama Benny Hinn. Mungkin Anda pernah dengar nama Benny Hinn. Benny Hinn, walaupun dia pendeta evangelical, pendeta karismatik yang dipakai Tuhan untuk membawakan begitu banyak mujizat, dia sendiri, Benny Hinn sendiri mengaku bahwa ada begitu banyak penyembuhan di gereja Katolik, jauh lebih banyak daripada gereja-gereja lain. Kenapa? Ini kata-kata yang keluar daripada pendeta Benny Hinn ya, yang mengatakan ini terjadi karena di dalam gereja Katolik ada kepercayaan kehadiran nyata, the real presence, kehadiran nyata Yesus di dalam Ekaristi. Dan di mana Yesus hadir, di situ saudara-saudari ada mujizat. Di mana Yesus hadir, di situ ada mujizat. Jadi saat ini saya mau tunjukkan kepada kamu daripada Yohanes bab 6. Yohanes bab 6. Tetapi sebelum itu, Katekismus Gereja Katolik yang memetik daripada dokumen Lumen Gentium ke-11 mengatakan Ekaristi adalah puncak, adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Puncak dan sumber kehidupan Kristiani. Kenapa? Ya, Katekismus Gereja Katolik dan dokumen Gereja Katolik Lumen Gentium ke-11 mengatakan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan iman Kristiani. Kenapa? Karena semua sekali di dalam kehidupan iman kita berdasar, mengalir, keluar daripada Ekaristi. Jadi, pemahaman Ekaristi adalah sangat-sangat penting, saudara-saudari. Sangat-sangat penting. Ya, dan ini saya petik ya, babnya sangat panjang, lebih 60 ayat. Ya, babnya sangat panjang, lebih 60 ayat. Jadi saya mau singkatkan kisahnya, tetapi saya mau, kalau boleh Anda coba baca sendiri seluruh Yohanes bab 6. Seluruh Yohanes bab 6. Dan kunci-kuncinya di dalam Yohanes bab 6. Ya, kisahnya mula begini ya, begini. Ya, pada satu ketika Yohanes bab 6 ayat 1, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, dan ketika di situ begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan Yesus yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi, begitu banyak orang tertarik kepada Yesus. Ya, pikirkan ya, gunakan imajinasi Anda dan pikirkan begitu banyak orang semua kejarkan Yesus karena ada penyembuhan. Mereka semua carikan mujizat. Dan Yesus dikatakan ketika melihat begitu banyak orang berbondong-bondong mencarikan mujizat, Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Hari Paskah, hari raya Yahudi sudah dekat, dan ketika Yesus melihat kelilingnya begitu banyak orang berbondong-bondong, Yesus tanya kepada Filipus, bagaimana kita mau beri mereka makan? Kita mau bagi mereka roti, mereka ini dapat makan. Dan ketika itu Filipus berkata, tidak boleh, karena untuk membeli makan
roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka makan walaupun sepotong kecil. Dan ketika itu Andreas, saudara kepada Simon Petrus, datang dengan seorang anak kecil dan memberitahu bahwa anak kecil ini mempunyai 5 roti dan 2 ikan. 5 roti, 2 ikan. Kemudian Yesus suruh semua orang di situ duduk di dalam kumpulan-kumpulan kecil, dan dikatakan ada 5.000 lelaki saja, 5.000 lelaki saja yang duduk di situ. Dan Yesus mengambil 5 roti, 2 ikan, memberi syukur kepada Bapa di surga, kemudian membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat luar biasa terjadi. 5 roti, 2 ikan berlipat kali ganda. Dan ketika mujizat itu, 5 roti 2 ikan diberi makan kepada 5.000 lelaki, belum kira anak dan wanita. Dan dikatakan di ayat 12, setelah semua 5.000 orang, bukan termasuk wanita dan anak, sudah kenyang, murid-murid Yesus kumpulkan 12 bakul roti yang belum dimakan. Dan ketika umat begitu banyak melihat mujizat, mereka bilang, wow, mereka bilang, ini pasti nabi. Mereka bilang, dia ini benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia. Ayat 14, dia benar-benar nabi yang datang ke dunia. Dan ketika itu 5.000 lelaki, bukan termasuk wanita dan anak, mau merebut dan menangkap Yesus dan memaksa Yesus menjadi raja. Yesus larikan diri. Dikatakan Yesus naik ke perahu dan seberang perahu. Dan pada keesokan hari, semua orang carikan Yesus. Mereka mau tangkap Yesus, menjadikan Yesus raja, ya. Tapi tiba-tiba Yesus hilang. Dan ketika Yesus hilang, semua orang pergi carikan Yesus. Tetapi tidak boleh bertemu dengan Yesus. Selepas 1 hari sudah berlepas, mereka bertemu dengan Yesus di seberang danau. Dan ketika itu mereka datang kepada Yesus dan tanya Yesus, kenapa Yesus hilangkan diri? Kenapa tiba-tiba Yesus hilangkan diri? Di ayat 25 mereka tanya, Rabi, bila mana engkau sampai ke sini? Bila mana engkau tiba di sini? Yesus berjawab begini kepada mereka. Yesus jawab begini, sesungguhnya kamu cari aku bukan karena kamu telah lihat tanda-tanda, melainkan karena engkau telah makan roti dan kamu telah kenyang. Perut kamu sudah kenyang. Engkau makan roti dan perut kamu sudah kenyang. Jadi kamu carikan aku untuk menjadi alat mujizat. Mau jadikan aku tukang bomo, ya, tukang magic, ya, supaya perut kamu boleh kenyang. Bukan karena kamu benar-benar ingin mengetahui firman Tuhan. Kamu carikan aku karena kamu carikan mujizat, carikan tanda-tanda. Di ayat 27, Yesus memberikan amaran, bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan bagi makanan yang bertahan sampai ke hidup yang kekal. Jangan bekerja untuk makanan yang binasa. Jangan bekerja untuk mengisi perut supaya perut kamu kenyang. Dan kemudian Yesus berkata pada kali pertama, ayat 35, kali pertama Yesus bilang, akulah roti hidup. Wow, luar biasa, ya. Bukan Yesus berkata, aku macam roti hidup. Tidak, ya, jangan salah paham. Yesus tidak bilang, aku macam roti hidup. Yesus tidak bilang, aku rupa seperti hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Apa maksudnya? Yesus pribadi Yesus adalah roti yang hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang makan akan aku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya akan aku, dia tidak akan haus lagi. Sesungguhnya kamu telah melihat aku, tetapi kamu masih tidak percaya. Masih tidak percaya. Inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Bapakku, supaya semua orang dapat melihat Anak dan percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Bila
pertama kali Yesus bilang, "Akulah roti yang hidup," ayat 41 mengatakan, orang Yahudi sudah mula bersungut. Mereka mula komplain, sudah mula bersungut. Mereka berkata kepada diri mereka, "Siapa ini? Siapa ini? Dia bilang dia roti hidup. Kenapa dia berani katakan, 'Akulah roti yang turun dari surga'? Bukankah dia ini anak Yusuf? Ibu bapak dia kenal. Dia main-main di kampung. Ketika kecil kita pernah melihat dia. Bagaimana dia bisa bilang, 'Aku turun dari surga'? Ini anak tukang kayu Yusuf. Siapa dia yang bisa bilang, 'Akulah roti hidup'?" Sombong ya, mereka bersungut-sungut. Ketika Yesus tahu mereka bersungut-sungut, Yesus berkata kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut." Dengar ya, saudara-saudari, Yesus tidak tarik balik perkataan dia. Jesus did not take back his words. Yesus tidak tarik balik perkataan dia. Yesus tidak berkatakan, jangan marah ya, saudara-saudari, jangan marah ya. Jangan salah paham ya, sorry, jangan salah paham. Ya, sebenarnya saya mengatakan saya rupa-rupa seperti roti hidup. Saya bukan roti hidup. Saya rupa-rupa seperti hidup. Tidak. Yesus tidak tarik balik perkataan dia. Malah Yesus berkata, Yesus terus tekan lagi. Yesus berkata di ayat 44, "Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapanya yang mengutus aku. Dan mereka akan diajar oleh Allah Bapa. Dan hal ini tidak akan diarti mereka." Dan kali kedua di ayat 47. Yohanes 6 ayat 47. Kali kedua Yesus mengulang dan berkatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup." Kali kedua, saudara-saudari. Kali kedua Yesus bilang, "Akulah roti." Bukan aku rupa seperti roti hidup, aku macam, akulah roti hidup, dia bilang. Kali kedua. Ikut ya, kali kedua, ayat 48. Kemudian Yesus berkata, "Nenek moyang kamu makan mana di padang gurun, mereka mati. Tetapi ini adalah roti yang turun dari surga, barang siapa makan dia tidak akan mati." Kali ketiga, ayat 51, kali ketiga Yesus mengatakan sekali lagi, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan adalah dagingku." Aduh, sekarang masalah bertambah hebat. Kali pertama dia bilang, "Akulah roti hidup." Kali kedua Yesus bilang, "Akulah roti hidup." Sekarang kali ketiga Yesus bilang, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Dan roti yang kuberikan adalah dagingku." Aduh, ini disuruh makan dagingnya. Disuruh makan dagingnya. Dikatakan roti yang dialah roti dan roti itu adalah dagingnya. "Dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Sekarang orang Yahudi tidak bersungut lagi. Di ayat 52 mereka sudah marah. Mereka mula bertengkar sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Siapa dia boleh bagi dagingnya untuk kita supaya makan?" Yesus berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu." Ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, barang siapa yang makan aku, akan hidup oleh aku." Wow, haleluya. Saudara-saudari, ini adalah kata yang begitu jelas, begitu terang, begitu jelas, begitu terang. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ketika mendengar, begitu banyak orang mengatakan, termasuk murid-murid Yesus mengatakan, ini adalah ajaran yang sangat keras. Perkataan ini keras.
siapa yang sanggup mendapatkannya. Dan ketika Yesus tahu apa yang di dalam hati mereka bersungut-sungut, Yesus tanya mereka, apakah yang saya katakan ini menggoncang iman kamu? Menggoncang iman kamu? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ayat 64. Tetapi masih di antaramu ada yang tidak percaya. Dan Yesus berkatakan kepadanya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kecuali Bapa dapat tidak mengaruniakannya kepadaku. Mulai daripada saat itu, begitu banyak murid-murid Yesus sendiri mengundurkan diri. Dengar ya, dengar. Ya, ini kisah mengenai 5.000 orang lelaki bersama dengan murid-murid, bersama dengan 12 orang rasul. Ya, dan saat ini 5.000 sudah lari. 5.000 sudah lari karena mereka hanya carikan perut yang mau dikenyang. Sekarang murid-murid Yesus sendiri sekarang sudah digoncang. Dan mereka juga sukar mau percaya. Siapa ini yang mau memberikan dagingnya sendiri dan mengatakan bahwa roti dialah roti hidup dan roti hidup itu adalah dagingnya sendiri. Dan barang siapa yang makan dagingnya dan minum darahnya akan punya hidup yang kekal. Jadi sekarang murid-murid Yesus sendiri mengundurkan diri. Pada ketika itu, saudara-saudari, Yesus tidak digoncang. Yesus tidak digoncang. Yesus tidak panggil mereka kembali. Yesus tidak bilang, oh sorry ya, sorry, minta maaf ya, sorry, jangan pergi ya, kembali, mari, datang, jangan tersinggung ya, jangan marah ya, jangan tersinggung ya, bukan karena aku tidak bermaksud, akulah ya roti yang hidup, aku tidak bermaksud, akulah daging yang hidup, jangan salah paham ya, jangan tersinggung ya, balik, aku tukar pengajaran saya. Tidak, saudara-saudari, tidak. Yesus tekan lagi. Yesus tanya kepada 12 orang muridnya, halo, engkau 12 mau pergi juga? Silakan saudara. Engkau 12 juga mau ikut pergi juga? Silakan. Simon Petrus ayat 68 bilang, Tuhan, kepada siapa kami mau pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami percaya dan tahu engkaulah yang kudus daripada Allah. Saudara-saudari, ini 69 ayat di dalam pada Yohanes bab 6 memberikan kita satu gambaran luar biasa, saudara-saudari. Ini adalah Paskah sebelum di mana Yesus disalibkan di atas kayu salib. Dan pada Paskah itu Yesus menunjukkan bahwa dialah penghidupan. Dan dia memberikan Anda dan saya sebagai makanan dan minuman tubuh dan darah dia secara nyata. Secara nyata. Kenapa, saudara-saudari? Supaya Anda dan saya boleh mendapatkan hidup yang kekal. Boleh mendapatkan hidup yang kekal. Itu sebabnya Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 294. Kompendium Katekismus Gereja Katolik 294 mengatakan bahwa Ekaristi adalah jaminan kemuliaan yang akan datang. Jaminan kemuliaan yang akan datang. Jaminan kemuliaan yang akan datang di dalam hidup Anda dan hidup saya. Karena melalui Ekaristi ini Anda dan saya boleh mendapat berkat dan rahmat surgawi. Boleh diperkuatkan di dalam pensiarahan dunia kehidupan ini. Kita boleh rindu akan hidup yang kekal. Dan boleh dipersatukan dengan Kristus. Barang siapa yang makan akan aku, akan menjadi sebagian daripada aku. Saudara-saudari, ada begitu banyak doa. Begitu banyak orang yang berdoa. Tetapi ini semuanya doa-doa yang datang daripada hati manusia ditujukan kepada Tuhan. Ditujukan kepada Allah Bapa di surga.
Ini semua doa yang datang daripada hati sendiri, hati manusia sendiri, ditujukan kepada Allah Bapa di surga. Tetapi saudara-saudari, ada satu doa yang luar biasa, di mana Tuhan sendiri berdoa di dalam diri Anda dan saya, dan ini menjadi doa Ekaristi, di mana Tuhan memberikan Anda dan saya roti kehidupan untuk menjadikan hadiratnya secara nyata di dalam hidup Anda dan saya. Tahukah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa satu ekaristi mempunyai kuasa untuk mengubah seluruh dunia. Kenapa? Karena ekaristi akan menghadirkan peristiwa penyelamatan Yesus. Peristiwa penebusan Yesus. Maksudnya, darah Yesus dan tubuh Yesus akan dihancurkan bagi Anda dan saya. Sama seperti apa yang terjadi 2000 tahun dahulu. Anda mungkin keliru. Anda mungkin bilang, bagaimana boleh terjadi? Itu kan peristiwa yang terjadi 2000 tahun dahulu. Dengar ya saudara-saudari. Anda dan saya manusia hidup di dalam dunia ini 60, 70, 80 tahun di tempat dan waktu. Tempat Kuala Lumpur, waktu Juni 2021. Tempat dan waktu. Tetapi Allah tidak hidup di dalam tempat dan waktu. Allah di luar tempat dan di luar waktu. Out of time. Bagi Anda dan saya, ada semalam, hari ini, esok. Semalam, hari ini, esok. Anda tahu apa yang terjadi semalam? Anda hidup saat ini, esok belum sampai lagi. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada semalam, hari ini, esok. Bagi Tuhan, semuanya sekarang. Semuanya sekarang. Sekarang yang kekal. Eternal now. Eternal now. Sekarang yang kekal. Dan karena sekarang yang kekal, maka tubuh dan darah Kristus boleh mengalir di dalam hidup Anda dan saya sama seperti yang mengalir 2000 tahun dahulu. Saya beri gambaran secara singkat. Kemudian Anda boleh renungkan bersama ya. Manusia ketika ciptaan. Man at creation. Manusia ketika ciptaan. Kedua, manusia ketika berdosa. Manusia ketika jatuh ke dalam dosa. Ketiga, manusia ketika diperbarui. Manusia ketika diperbarui. Pertama, manusia ketika ciptaan. Oke? Ini pertama manusia ketika diciptakan, ya. Allah Bapa dan manusia. Allah Bapa ciptakan manusia dan manusia mempunyai relasi, punya perhubungan dengan Allah Bapa. Dan ketika itu, tidak apa yang dihalang oleh Allah Bapa di surga daripada manusia. Ketika diciptakan, manusia mempunyai hidup yang kekal, mempunyai kesehatan yang kesejahteraan yang tidak kehabisan, kedamai sejahtera, kasih sayang yang cukup. Tetapi pada satu ketika, manusia hilang hidup ini. Nikmat hidup ini bersama dengan Allah. Dan pada ketika itu manusia jatuh ke dalam dosa, dan pada saat ini datang satu penghadang. Datang satu penghadang yang menghalang daripada Allah untuk mendekati manusia dan manusia mendekati Allah. Dan penghadang itu dikatakan dosa, sin, dosa. Dosa ini menjadi penghadang, seperti roadblock ya, roadblock. Hambatan satu blok. Dan karena hambatan ini, manusia hanya bisa sampai
sampai ke penghadang itu, tetapi saat ini ada blok, ada penghadang. Dan dia tidak boleh melintasi penghadang untuk mendekati Allah Bapa di surga. Ini adalah upah dosa. Ini karena upah dosa di dalam hidup Anda dan hidup saya. Dan disebabkan ini, Allah Bapa begitu mengasihi Anda dan saya, Dia ingin menyelamatkan Anda dan saya. Jadi bagaimana? Dia pun tidak bisa turun karena ada penghadang. Jadi hanya ada satu cara. Dia harus masuk, Allah harus masuk ke dalam waktu. God has to enter time. Allah harus masuk ke dalam waktu. Dan pada ketika itu, Allah dalam rupa Yesus turun ke dalam hidup manusia, di dalam hidup manusia sebagai Yesus. Allah turun ke dalam hidup manusia sebagai Yesus. Dengan hanya satu tujuan, supaya Allah boleh mengangkat manusia, merintasi penghadang, kembali kepada pangkuan, kepada jamahan Dia. Dan ini hanya boleh terjadi karena melalui satu cara, melalui korban. Dan korban ini harus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah ini tidak lain tidak bukan Yesus sendiri. Tetapi Yesus pada apa yang dilakukan di atas kayu salib bukan sekadar satu peristiwa 2000 tahun. Dia harus melakukannya secara langsung. Secara langsung, tidak kehabisan. Dan untuk ini Yesus memberikan kita Ekaristi. Di dalam Ekaristi kita boleh menerima darah dan tubuh Yesus, di mana Anda dan saya boleh menerima penyelamatan. Ini adalah Ekaristi yang sama yang dirayakan di surga. Dan pada saat ini Ekaristi yang sama dirayakan di dalam surga juga dirayakan di muka bumi. Dan di dalam situasi begini hanya ada satu Ekaristi, saudara-saudari. Anda mungkin sudah pergi ke, saya tidak tahu, puluhan atau ratusan misa. Tetapi jangan salah paham ya. Anda mungkin pergi kepada ratusan misa, tetapi hanya ada satu Ekaristi saja. Seumur hidup Anda dan saya berpartisipasi hanya di dalam satu Ekaristi. Dan Ekaristi adalah apa peristiwa yang terjadi 2000 tahun dahulu dihadirkan kembali. Dihadirkan kembali di atas altar. Jadi Ekaristi bukan hanya sekadar mengingatkan peristiwa yang terjadi 2000 tahun dahulu. Ekaristi adalah untuk menghadirkan secara nyata apa yang terjadi 2000 tahun dahulu. Apa maksudnya, saudara-saudari? Jikalau boleh dihadirkan kembali, Yesus boleh hadirkan kembali, maka dengan tubuh dan darah Dia, Yesus boleh memberikan Anda dan saya pengampunan dosa, hidup yang kekal, berkat, rahmat, boleh memberikan Anda dan saya pelepasan oleh kuasa darahnya. Ini hanya boleh terjadi karena hadirat Yesus sekarang bukan satu peristiwa 2000 tahun dahulu, tetapi dihadirkan pada saat ini. Dihadirkan pada saat ini. Disebabkan itu, Pascal Bailon berkatakan bahwa Tuhan adalah benar-benar hadir secara nyata di dalam setiap Ekaristi, sama seperti Dia hadir di surga. Sama seperti Dia hadir di surga. Jadi, Ekaristi yang dirayakan 10 tahun lalu, Ekaristi yang dirayakan hari ini, dan Ekaristi yang akan dirayakan esok, semuanya
menunjukkan kepada satu ekaristi yang saat ini berterusan. Maksudnya, ekaristi, peristiwa penyelamatan Yesus, belum selesai. Belum selesai. Tubuh dan darah Yesus masih dipecah, dibagi-bagikan untuk memberikan Anda dan saya kehidupan dan hidup yang kekal. Jadi saudara-saudari, saya akhiri dengan ini. Jikalau Anda dan saya ingin menerima rahmat dan berkat ekaristi, Anda dan saya harus melakukan 4 perkara. Tiap ekaristi, ketika Anda di dalam menyambut pesta tubuh dan darah Kristus, ketika Anda menerima tubuh dan darah Kristus, sebelum Anda dan saya menerima tubuh dan darah Kristus, pertama, sebelum menerima, Anda dan saya harus mempersembahkan dosa Anda, dosa saya, mempersembahkan kekhawatiran Anda, kesusahan Anda, penyakit Anda, apa sekalipun yang memegang ikatan belenggu Anda harus persembahkan kepada Tuhan. Apa yang dipersembahkan akan diterima. Apa yang dipersembahkan akan diterima. Pada tahap kedua, jikalau Anda persembahkan sakit Anda akan diterima oleh Yesus. Sakit Anda akan diterima. Sakit itu akan diurapi. Apa yang diterima akan diurapi. Apa yang diterima akan diurapi oleh kuasa darah Yesus. Akan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dan apa yang diurapi akan diubah oleh kuasa darah Yesus. Pada saat roti berubah menjadi daging dan anggur berubah menjadi minuman, pada ketika yang sama, dosa Anda, ikatan Anda, ketakutan Anda, belenggu Anda yang dipersembahkan akan diterima, akan diurapi, dan akan diubah. Hidup Anda akan berubah. Saudara-saudari, saya ingin mendoakan Anda untuk mengalami kasih Tuhan secara nyata. Hadirat Tuhan secara nyata. Sekarang kita akan doakan bersama dengan live stream daripada Singapura, Sakramen Maha Kudus. Ya, mari kita doakan secara singkat. Kalau Anda boleh tunduk di depan Yesus di Sakramen Maha Kudus. Apa yang Anda lihat di screen adalah Sakramen Maha Kudus yang disiarkan daripada Gereja Katolik di Singapura, Singapore Perpetual Adoration Chapel, live dari Singapore Perpetual Adoration Chapel. Mari kita menyembah Yesus. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku mampus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari kita sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah.
baranda la karya bashira karya baranda la karya baranda la ora baranda la karya baranda la karya. Tuhan Yesus, kita memuji Engkau. Kita menyembah Engkau Tuhan Yesus yang hadir di antara kita di dalam bentuk Ekaristi. Oleh kuasa tubuh dan darah-Mu, bawakan hidup yang kekal Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Biarkan kuasa darah-Mu mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Kita menyembah-Mu Tuhan. Tuhan yang hadir. Kehadiran nyata Engkau di dalam Ekaristi. Terima kasih Yesus. Kita memuji-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kora baranda la karya bashira rarararararara. Ora baranda la karya barada la karya barada. Ora baranda la karya bashira rarara karya baranda rarara. Ora karya baranda la karya baranda. Saudara-saudari, unmute mikrofon Anda, dan ulang doa ini dengan suara yang keras bersama dengan saya. Ulang doa ini, unmute mikrofon Anda, dan ulang doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saat ini, ku percaya, Engkau hadir dalam bentuk Ekaristi. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kuasa darah-Mu mengalir di tubuh saya. Karena tubuh-Mu adalah makanan yang benar. Karena darah-Mu adalah minuman yang benar. Ampuni saya Tuhan. Bagi setiap saat di mana saya tidak percaya. Saya menerima Engkau. Tubuh dan darah-Mu di dalam belenggu, ketika belenggu dosa. Ampuni saya Tuhan. Hari ini saya sadar Engkau benar-benar hadir. Dan kuasa tubuh dan darah-Mu untuk mengubah hidup saya. Ku serahkan sekali lagi seluruh hidupku ke tangan-Mu. Engkaulah satu-satunya Tuhan di hidupku. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Kudus Tuhan, sebab nama-Mu Yesus, Tuhan.
menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Yesus, Tuhan, sebab namamu Yesus, Yesus, Ora baranda la caria baranda la caria baranda la caria baranda la ala baranda la caria baranda ora baranda la caria baranda ora baranda la Tenang saudara-saudari. Mute mikrofon Anda. Tenang di hadapan Yesus di sakramen Maha Kudus. Saat ini darah Yesus mengalir ke dalam hidup Anda. Di mana juga Anda berada. Darah Yesus mengalir. Yesus berkata, ada di antara kita malam ini yang mengatakan, Tuhan, aku tidak layak. Aku tidak layak menerima Engkau karena hidupku banyak berdosa. Hidupku banyak berdosa, Tuhan. Tuhan berkata kepada engkau malam ini, anakku, aku datang untuk membawakan penebusan dosa. Aku datang untuk membawakan penyelamatan. Tubuhku dipatahkan, darahku dicurahkan untuk penebusan dosamu, anakku. Aku tidak datang untuk menghakimi engkau. Tubuhku dipatahkan, darahku ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Jangan bilang engkau tidak layak. Saat ini darahku mengalir menyuci dosamu, menebus dosamu. Datang kepadaku. Datang kepadaku. Ada lebih kurang 5 orang di sini di dalam Zoom malam ini. Engkau sampai saat ini masih belum menyerahkan seluruh hidupmu ke tangan Tuhan. Masih ada perasaan ragu-ragu. Ragu-ragu sama ada Tuhan benar-benar mengasihi engkau. Seorang karena ada ahli keluarga yang sudah meninggal. Seorang lagi karena pertunanganmu putus. Seorang lagi karena masalah di dalam pendidikan kamu. Hidup kamu penuh dengan ragu-ragu sama ada Tuhan benar-benar mengasihi engkau. Malam ini Tuhan berkata kepadamu, anakku, engkau tidak memilih aku. Aku yang memilih engkau. Dan malam ini aku menunjukkan diriku kepadamu sebagai juru selamatmu, sang penebusmu, yang menyembuhkan engkau dari segala ikatan dan belenggu dosa. Datang kepadaku, anakku. Aku tidak memaksamu. Datang kepadaku. Aku yang memilihmu. Sebelum engkau memilihku, aku yang memilihmu. Saudara-saudari, saat ini kuasa Tuhan akan mengalir di dalam tubuh Anda. Daripada sakramen Maha Kudus, mengalir di dalam tubuh Anda. Terima saja. Tutup mata Anda dan hulurkan tangan kanan kepada sakramen Maha Kudus. Dia akan memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal.
Ada beberapa di antara kita yang sedang mengalami sakit di tubuh. Seringkali sakit di kepala, terutama sekali ketika konsentrasi di dalam pembelajaran, sakit di kepala. Ada beberapa yang mempunyai sakit di bahu, sakit di tangan, sakit di bahu, pinggang kanan, sakit di pinggang kanan, sakit di lutut. Tuhan sedang menyembuhkan tubuhmu. Yesus mengatakan, tubuh dan darah Dia yang mengalir adalah sumber penyembuhan. Terima saja. Saat ini tumpang tangan kanan ke atas bagian tubuh kamu yang sakit. Tumpang tangan kanan kamu kepada atas bagian tubuh yang sakit. Ulurkan tangan kiri ke sakramen Maha Kudus. Dan kuasa Tuhan mengalir dari sakramen Maha Kudus ke atas bagian tubuh kamu. Menyembuhkan tubuh kamu. Tuhan mengatakan kepada engkau malam ini, anakku, bukan tangan darah daging yang menjamah engkau malam ini, malah tanganku sendiri. Melalui kuasa sakramenku aku mengalir di dalam hidupmu dan aku menjamamu saat ini. Ada beberapa orang yang merasakan seperti di dalam dirinya ada api yang membakar. Tuhan sedang memanggil engkau untuk pelayanan. Tuhan sedang memanggil engkau untuk pelayanan. Ada yang merasa di dalam dirinya jantung dia membakar. Ada yang merasakan tangan dia membakar. Ada yang merasakan mulut dia sedang merasa seperti dibakar. Ini Tuhan berkata, ini adalah urapan yang mengalir di dalam hidupmu, anakku. Aku ingin memakaimu sebagai alatku. Memakaimu sebagai alatku. Saat ini ku urapiku. Terima urapan yang baru di dalam hidupmu. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu yang mengalir di tempat ini Tuhan. Heningkan diri kamu di antara berdepan dengan Yesus. Dan di dalam hati kecil kamu, beritahu Dia apa itu wujud doa kamu. Apa yang engkau minta dari Dia. Kita akhiri adorasi yang singkat ini dan mengambil kembali lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Nyanyikan bersama dengan saya dan kita akhiri adorasi yang singkat ini. Mikrofon Anda tetap mute. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mari kita angkat tangan. Ku menyembah,
sebab namamu Yesus, Yesus Tuhan. Sebab namamu Yesus, Yesus Tuhan. Kita tunduk di hadapan Yesus di sakramen Maha Kudus, memberi Dia segala puji, syukur, dan hormat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kita semua berdoa, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, amin. Oke, demikianlah program kita. So, silakan co-host untuk play lagu terakhir, lagu penutup kita, dan kita mengucapkan selamat malam kepada semua. Thank you.
kasih semua. Salam damai. Salam damai. Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.